Selamat berjumpa lagi bersama saya Dian Marisa Fitri. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai methods engineering dalam problem solving. Materi kuliah ini adalah materi kuliah tatap muka kedua dalam kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja 1. Agenda presentasi hari ini adalah 3 hal, yaitu yang pertama adalah mengenai produktivitas, yang kedua saya akan bicara mengenai ruang lingkup methods engineering, dan yang ketiga adalah problem solving. Mahasiswa sekalian, kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu pentingnya produktivitas. Ada hubungan antara produktivitas dan profitabilitas, di mana kita mengetahui bahwa satu-satunya cara bisnis atau perusahaan dapat tumbuh dan meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan produktivitasnya. Kita lihat bahwa peningkatan produktivitas mengacu pada peningkatan output per jam kerja atau waktu yang dihabiskan. Kita mengenal quotes dari Edward Deming bahwa dia menyebutkan bahwa we are in new economic age, we can no longer live without commonly accepted level of delays, mistakes, defective materials, and defective workmanship. Pernyataan ini sudah diluncurkan pada tahun 1968. Artinya sejak saat itu segala macam delays, mistakes, defective material, dan defective workmanship itu tidak diharapkan dalam kegiatan perekonomian apapun seperti itu. Nah, mahasiswa sekalian, kita mengenal adanya performance measures berkaitan dengan pernyataan Edward Deming yang sebelumnya. Di antaranya, performance measure itu yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan apakah kita sudah melakukan sesuatu hal dengan benar. Artinya, apakah kita sudah bisa mencapai tujuan dari apa yang kita lakukan. Ukuran yang kedua adalah efisiensi. Nah, di dalam efisiensi ini agak berbeda dengan efektivitas. Kalau di aktivitas, are we doing the right things? Maka di efisiensi adalah, are we doing the things right? Nah, di sini kita membahas atau berkenaan dengan minimum resource cost. Artinya di sini adalah penghematan. Ukuran yang ketiga adalah kualitas. Kualitas adalah the degree to which a product or service meet customer requirement and expectation. Artinya, customer itu mempunyai kebutuhan dan ekspektasi, dan sesuatu itu dikatakan berkualitas jika sudah memenuhi customer requirements dan ekspektasi tadi. Yang keempat adalah timelines. Ini adalah kriteria yang berhubungan dengan waktu. Jadi ini sebetulnya adalah bagian dari customer requirements. Artinya bahwa apakah yang kita lakukan untuk customer itu tepat waktu, begitu. Selanjutnya adalah produktivitas. Nah, ini yang akan kita bicarakan nanti. Produktivitas itu adalah value added, ya, nilai yang ditambahkan oleh sebuah proses dibagi dengan nilai sumber daya yang terpakai dalam sebuah proses produksi. Dan yang terakhir adalah safety. Nah, tidak akan berarti efektivitas, efisiensi, kualitas, kemudian batasan waktu dan produktivitas jika satu sistem itu tidak safe atau tidak selamat. Seperti itu. Jadi, di dalam sudut pandang teknik industri, sebuah proses itu dikatakan baik, ya, kinerjanya baik apabila sudah memenuhi kriteria yang 6 ini, yaitu dia efektif, efisien, berkualitas, tepat waktu, produktif, dan safe atau aman. Mahasiswa sekalian, kita mengenal ada beberapa faktor penentu produktivitas. Yang pertama adalah teknologi, kemudian manusia, motivasi, skill management, dan inovasi. Kita lihat semua faktor-faktor penentu ini itu sama pentingnya.
Apalah artinya ada teknologi yang maju jika manusianya tidak ada. Kalau manusianya ada tapi tidak termotivasi, tidak akan bisa juga produktif. Demikian juga kalau misalnya teknologinya ada, manusianya ada, kemudian motivasinya kuat, tetapi skill manajemennya tidak baik, maka juga tidak akan tercapai produktivitas yang baik. Dan yang terakhir, inovasi. Inovasi dalam sebuah proses, dalam proses apapun itu sangat penting. Karena inovasi inilah yang menjadi alasan bahwa satu organisasi, satu perusahaan itu akan terus berkembang. Nah, berkaitan dengan produktivitas, di mana produktivitas tadi berbicara mengenai bagaimana sebuah sistem kerja itu berproses, gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk improve performance. Jadi, improving performance itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah worker selection. Kita memilih orang-orang yang tepat untuk berada di dalam organisasi kita. Yang kedua, memperbaiki lingkungan kerja. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti di ergonomi 2. Kemudian, improvement dari kinerja itu bisa kita lakukan juga dengan melakukan job and tools redesign, kemudian memperbaiki layout, workflow, dan material handling, kemudian melakukan training yang benar, kemudian work simplification. Nah, ini semua itu adalah dalam lingkup metode standar work design and ergonomics. Jadi, mata kuliah ergonomi 1 dan ergonomi 2 itu adalah bicara mengenai improving performance. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, saya akan lanjut. Nah, dalam kacamata teknik industri, worker health and safety are just important as productivity. Jadi productivity dan keselamatan dan kesehatan kerja itu sama pentingnya. Sehingga kita mempelajari mata kuliah ini itu mempunyai tujuan, yaitu meningkatkan produktivitas di dalam industri, sambil kita mempertahankan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dua ini yang tidak bisa terpisahkan. Ya, karena itu tadi tujuan dari ergonomi yang kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu tujuan dari ergonomi adalah well-being, begitu, ya, well-being atau kesejahteraan. Nah, kita masuk ke dalam ruang bahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup. Nah, dalam rangka mewujudkan tujuan dari ergonomi tadi, maka kita perlu tahu ruang lingkupnya seperti apa. Teman-teman sekalian, bahwa ruang lingkup dalam mata kuliah ergonomi perancangan sistem kerja ini ada dua. Yang pertama adalah work design. Nah, dalam work design ini berkaitan dengan fits the job to the worker, atau fit the job to the man, atau fit the task to the man. Dan yang kedua adalah work measurement, atau ini berkaitan dengan setting standar. Nah, work design yang khusus fit the job to the worker, ini banyak kita pelajari dalam mata kuliah ergonomi 2. Di dalam mata kuliah ergonomi 1 ini, kita juga akan membahas sedikit mengenai work design. Work design ini nanti isinya adalah kita merancang tools-tools peta kerja yang kita gunakan untuk melakukan desain kerja. Kemudian yang kedua, di dalam work measurement ini seluruhnya adalah kita pelajari di dalam mata kuliah ergonomi 1, yaitu masalah setting standar, terutama adalah standar waktu. Nah, kita nanti akan pelajari bagaimana kita mengukur waktu baku atau waktu standar. Jadi ini adalah ruang lingkup besar dari metode standar and work design. Jargon utama dari metode engineering atau ergonomi perancangan sistem kerja ini adalah simplification of work. Jadi, metode engineering itu ada dalam rangka untuk simplify work. Contohnya seperti ini. Mari kita lihat definisi dari methods and standard. Jadi, ruang lingkup dari methods and standard ini. Methods engineering ini meliputi perancangan, pembuatan, dan pemilihan metode manufaktur terbaik
proses, alat, peralatan, dan keahlian untuk membuat produk berdasarkan gambar kerja yang telah dibuat oleh bagian rekayasa produk. Dalam bahasa Inggris, kalimatnya seperti ini. Nah, ketika kita tidak tahu bahwa teknik industri bersama dengan yang di dalamnya ada methods engineering itu simplifies work, kita akan selalu menghadapi seperti ini, ya. Jadi ketika kita mau menghafalkan apa scope dari methods and standard ini, kita akan kesulitan, gitu ya, melihat kalimat yang panjang seperti ini. Nah, tetapi ketika kita gunakan ini, mind mapping, sebetulnya mind mapping ini kan adalah ringkasan yang sama dengan slide yang sebelumnya. Jadi kalau kita baca mind mapping ini, bahwa methods engineering itu meliputi perancangan, pembuatan, pemilihan. Pemilihan metode manufaktur terbaik, proses terbaik, alat, peralatan, keahlian, untuk membuat produk berdasarkan gambar kerja. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita akan selalu berusaha menyederhanakan hal yang tidak terstruktur. Jadi mind mapping ini contohnya ya, ini adalah cara bagaimana kita menstrukturkan definisi yang panjang ini tadi. Sebetulnya kan sama. Nah, kita akan membuktikan gitu. Coba nanti ya, dicoba gitu ya ketika melihat slide ini berapa lama kita bisa hafal definisi kalimat ini dibandingkan ketika kita melihat mind mapping ini. Nah, rasanya ketika kita melihat mind mapping ini, kita akan lebih mudah hafal. Nah, ini adalah salah satu contoh menyederhanakan sesuatu, menyederhanakan proses. Nah, di buku Barnes, gitu ya, salah satu referensi kita akan lihat lingkup work method design ini seperti apa. Nah, lingkup work method design adalah ini sebetulnya. Kita akan mencari metode terbaik yang paling ekonomis dari metode, material, alat dan peralatan, dan kondisi kerja. Nah, ini bagaimana caranya? Kita menggunakan proses problem solving. Di dalam proses problem solving ini, itu kita bisa melakukan 4 hal. Ya, ini adalah hal-hal yang umum untuk menyederhanakan kerja. Dan 4 hal umum ini secara khusus hanya dipelajari oleh sarjana teknik industri, mahasiswa teknik industri. Yang pertama, untuk menyederhanakan permasalahan atau menyelesaikan permasalahan, kita bisa menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Jadi aktivitas yang tidak perlu, yang tidak efektif, tidak efisien, itu bisa kita hilangkan. Yang kedua, kita bisa menggabungkan operasi, mengubah urutan, atau menyederhanakan proses. Nah, yang merah, hijau, biru, yang di bawah ini adalah tools-tools yang akan kita pakai, yang bisa kita pakai dalam lingkup work method design. Kita bisa melakukan analisis proses, membuat peta proses, membuat diagram aliran, peta ragu kerja, peta operasi. Kemudian kita juga melakukan analisis operasi, itu kita melihat studi gerakan, analisis cursory, kemudian analisis detail elemen, kemudian melakukan analisis Strauss-Blix, dan melakukan micro-motion study. Sedangkan untuk tools-tools peta-peta kerja, kita bisa menggunakan peta aktivitas, peta pekerja mesin, prinsip ekonomi gerakan, dan human factor. Nah, setelah kita melakukan problem solving di sini, artinya alat-alat ini akan kita gunakan untuk menyederhanakan proses, ya, atau menyederhanakan metode. Kita akan lanjut, ya, pada titik A ini. Setelah kita menyederhanakan proses, selanjutnya adalah kita membuat standar operasi yang tertulis. Nah, di sini standar yang akan kita buat adalah mengenai metode, material, alat dan peralatan, dan kondisi kerja. Nah, proses ini namanya standarisasi. Di dalam standarisasi, ini berkaitan dengan setting standar yang dalam lingkup yang tadi saya bicarakan. Kita bisa menggunakan membuat lembar instruksi, standar praktis, atau SIMO chart. Kemudian kita bisa menggunakan motion pics, jadi menggunakan gambar-gambar motion begitu, atau membuat standar praktis tertulis. Atau kita bisa juga menggunakan video, rekaman video. Nah, setelah kita setting standar,
Berikutnya kita akan mengukur waktu standar. Kita masuk pada work measurement. Di dalam work measurement ini sangat berkaitan erat dengan penentuan waktu standar. Kita bisa menggunakan studi stopwatch, kemudian studi micro motion, predetermined time system, dan work sampling. Ini akan kita pelajari semuanya. Ya. Nah, dari stopwatch ini biasanya berhubungan dengan electronic time study, ya. Jadi hasilnya adalah dengan menggunakan hasilnya adalah waktu standar atau waktu standar, ya. Jadi waktu standar ini dihasilkan oleh studi stopwatch dan work sampling. Kemudian untuk studi micromotion nanti akan menghasilkan data yang standar, dan predetermined time system itu menghasilkan formulasi waktu yang standar. Nah, kita lihat nanti kita akan pelajari mengenai stopwatch study, di mana peralatannya apa saja, gitu ya, bagaimana memilih operator, kemudian bagaimana kita melakukan studinya, bagaimana merekam informasi, kemudian melakukan elemen breakdown dan menilai performansi operator, sampai dengan kita menentukan waktu standar melalui kalkulasi waktu. Seperti itu. Nah, setelah kita mengukur waktu standar ini, selanjutnya adalah melatih operator. Jadi, waktunya sudah terstandar, saatnya kita melatih operator. Nah, lingkup ini, training ini atau pelatihan operator ini, bisa dilakukan di tempat kerja, di training room, pada ruang simulasi, atau dengan menggunakan media. Media ini bisa berupa instruction sheet, ya, berupa peta-peta kerja, atau motion picture, berupa rekaman video. Nah, terakhir setelah kita melatih pekerja, kita menghitung wage insentifnya, di mana nanti kita akan belajar di minggu terakhir di minggu ke-15, kita akan belajar mengenai wage incentive. Nah, apa saja yang dipelajari dalam wage incentive ini, kita nanti akan lihat bagaimana wage payment itu ditetapkan, kemudian bagaimana hubungan antara motion and time study dengan wage incentive, dan yang terakhir adalah multifaktor wage incentive plan. Nah, itu adalah lingkup secara lengkap dari metode standar and work design kita. Nah, jadi kajiannya apa? Kajian kita tetap ada dua, gitu ya. Yang pertama adalah motion study atau work methods design, yang kedua adalah time study atau work measurement tadi. Nah, di dalam motion study atau work method design, kita tujuannya adalah untuk mencari metode kerja yang paling ideal atau yang paling mendekati ideal. Nah, sedangkan di dalam time study atau work measurement itu nanti kita menentukan waktu standar. Nah, penentuan waktu standar ini praktikumnya ada di praktikum PIM 1. Seperti itu. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu problem solving. Kita lihat beberapa kasus di perusahaan menghadapi masalah-masalah ini, ya, mulai dari jadwal maintenance peralatan yang dikatakan kacau, kemudian perusahaan merasa bahwa input harus ditingkatkan karena biaya terlalu tinggi, kemudian suplai bahan baku bisa terhenti, atau tiba-tiba menghadapi jumlah keluhan pelanggan yang meningkat, atau turnover karyawan yang tinggi. Nah, kita akan lihat, itu yang kita sebutkan tadi, ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Tapi kita harus hati-hati. Kita harus bisa membedakan mana yang menjadi masalah atau mana yang menjadi gejala. Nah, apa bedanya? Seperti ilustrasi yang paling mudah adalah ketika kita demam. Demam itu sebetulnya adalah bukan masalahnya, bukan penyakitnya, tapi suatu penyakit mengakibatkan kita demam, sehingga demam ini menjadi gejala bahwa sedang terjadi masalah dalam tubuh kita. Misalnya infeksi virus atau bakteri menyebabkan kita demam. Permasalahannya bukan demamnya, tetapi permasalahannya adalah infeksi virusnya. Nah, seperti itu. Nah, kita butuh keterampilan untuk mengidentifikasi mana masalah dan mana gejala masalah tersebut. Nah, kita harus kenalan dulu, sebetulnya masalah itu apa? Nah, definisi dari masalah adalah gap atau kesenjangan antara situasi sekarang dengan target yang kita inginkan. Jadi, harapan dan kenyataan, gitu ya. Ketika ada perbedaan antara harapan dan kenyataan, maka masalah itu timbul. Nah, problem solving
adalah proses identifikasi dan seleksi solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Jadi, mohon diingat bahwa pertama, bedakan antara masalah dan gejala masalahnya. Kemudian yang kedua, bahwa masalah itu adalah kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan. Dan cara untuk menyelesaikan masalah itu namanya problem solving. Problem solving itu sejatinya adalah identifikasi, solusi, dan memilih solusi untuk masalah yang dihadapi. Nah, kita akan lihat kenapa solusi itu harus dipilih. Jadi penyelesaian masalah yang benar itu seharusnya di tahapan awalnya itu memberikan alternatif yang banyak sekali untuk penyelesaian masalah. Kita akan lihat satu persatu. Penyelesaian masalah yang khas teknik industri itu namanya adalah methods engineering program. Nah, kita lihat di dalam problem solving yang logis, gitu ya, kita akan mengikuti path yang seperti ini. Jadi jalurnya seperti ini. Yang pertama adalah identify problems, kemudian collect information, yang ketiga decide cause, lalu dilanjutkan dengan identify possible solution, lalu kita pilih the best solution, setelah itu planning for implementation, yang ketujuh adalah implement and testing, dan yang kedelapan adalah review. Teman-teman sekalian, kita lihat bahwa dalam tahap identify problem dan collect information, itu sebetulnya adalah namanya adalah kita sedang melakukan tahap identifikasi atau perumusan masalah. Kemudian tahap 3 dan 4, deciding cause dan identifying possible solution, ini namanya step analisis masalah. Lalu yang ketiga, ini adalah masuk ke pemecahan masalah. Jadi ketika kita memecahkan masalah, sebetulnya kita itu dimulai dari memilih solusi terbaik, kemudian planning for implementation sampai dengan implementasi dan tes. Dan yang terakhir, review ini adalah tahap evaluasi. Jadi ada 4 tahapan besar dalam pemecahan masalah atau problem solving, yaitu tahap identifikasi atau perumusan masalah, kemudian tahap analisis masalah, tahap pemecahan masalah, dan tahap evaluasi. Nah, kita lihat satu persatu tahap identifikasi masalah. Kalau kita lihat satu masalah, mungkin kita akan melihat bahwa masalah itu sebetulnya besar gitu ya. Tetapi ketika kita melihat sejatinya dari masalah, yaitu antara kesenjangan antara harapan dan kenyataan, maka kita disarankan untuk memilah-milah porsinya. Kemudian setelah kita pilah-pilah porsinya, kita definisikan dengan jelas, lalu kita bisa membagi masalah-masalah tersebut ke dalam sub-masalah untuk memudahkan pemecahan. Teman-teman sekalian, kalau kita sedang menghadapi masalah yang besar, sebaiknya memang dibagi-bagi masalahnya. Jadi kita bagi-bagi menjadi sub-sub masalah. Karena begini, ketika kita menemukan sub-sub masalah, kemudian kita buat prioritas penyelesaiannya, tidak jarang bahwa kita menyelesaikan satu sub masalah itu secara tidak langsung kita menyelesaikan masalah yang lain. Sehingga memang memilah-milah porsi masalah, mendefinisikan masalah, dan membagi masalah ke dalam sub-sub masalah itu sangat direkomendasikan untuk memudahkan problem solving kita. Itu yang pertama. Selanjutnya, kita masuk ke perumusan masalah. Nah, di perumusan masalah ini kita mendefinisikan masalah. Kita menentukan kriteria. Masalah itu apa? Yang ideal itu seperti apa? Kalau tidak masuk kriteria berarti itu adalah masalah. Atau kita bisa tentukan dulu output apa yang kita harapkan. Atau waktu penyelesaiannya kapan. Waktu yang kita punya seberapa banyak. Nah, ini adalah hal-hal yang diperhatikan di dalam perumusan masalah. Nah, selanjutnya, kita menentukan tools untuk mendefinisikan masalah. Nah, tools untuk mendefinisikan masalah itu kita bisa menggunakan dari 7 tools ya. Di antaranya adalah flowchart, check sheets, dan diagram Pareto. Nah, tentunya ini lebih lengkap akan dipelajari di mata kuliah pengendalian mutu, teman-teman ya. Kita lihat dulu flowchart. Flowchart bentuknya seperti ini.
Ya, jadi flowchart ini mendeskripsikan detail sebuah proses, tahapan, dan urutannya secara grafik. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tahu nih, yang pertama adalah dari sini nih, receiving, inspection, kemudian lanjut ya, sesuai dengan panah-panahnya. Atau ini yang mungkin lebih mudah dipahami, bahwa ini adalah flowchart proses mengecat rumah. Kita tahu startnya adalah kita bersihkan dulu permukaan tembok, kemudian apakah ada yang mengelupas? Kalau iya, maka harus di-scrub. Kalau tidak, maka pertanyaan selanjutnya adalah perlu dikapur nggak? Dilapisin dengan kapur gitu. Kalau dirasa iya, gitu, berarti kita harus hilangkan dulu ya pengapuran yang sebelumnya, kemudian baru ditimpa dengan lapisan kapur yang baru. Atau nggak perlu, tidak perlu kapur. Apakah permukaannya dari exposed wood? Kalau tidak, kita bisa langsung cat. Kalau iya, kita harus berikan cat dasar atau primer. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tahapan grafis yang menceritakan sebuah proses atau sebuah tahapan, urutan kegiatan. Nah, seperti apa flowchart yang baik? Teman-teman sekalian, flowchart yang baik adalah yang menggambarkan seluruh tahapan proses, mengidentifikasi titik proses yang kritis untuk pengendalian, kemudian dia bisa menggambarkan peluang perbaikan dan dapat menjelaskan dan membantu pemecahan masalah. Ini adalah simbol-simbol dalam flowchart, seperti kita tahu gitu ya, ada proses, data, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke check sheet. Check sheet seperti ini yang kita pelajari. Jadi check sheet ini menunjukkan berapa banyak sebaran dari permasalahan. Kita lihat di sini contohnya adalah permasalahan defective items gitu ya. Ini kita pelajari juga di mata kuliah pengendalian mutu. Kemudian check sheet ini akan mengelola data berdasarkan kategori dan menunjukkan berapa kali satu nilai itu muncul. Jumlah data semakin banyak akan semakin baik karena akan meminimalkan pekerjaan clerical dalam hal membuat toli. Nah, yang kedua adalah Pareto diagram. Jadi diagram Pareto ini menunjukkan bahwa sebagian besar masalah kualitas atau sebagian besar masalah disebabkan oleh hanya beberapa penyebab saja gitu ya. Kita kenal ada aturan 80-20 bahwa 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab potensialnya. Nah, seperti ini. Jadi 80%-nya ada di sini. Jadi penyebab potensialnya adalah kecacatan ya. Ini contohnya kecacatan adalah gelembung. Seperti itu. Jadi itu adalah gunaannya dari Pareto diagrams. Teman-teman sekalian, kita masuk ke step berikutnya yaitu tools analisis masalah, di mana dalam 7 tools analisis masalah itu kita bisa menggunakan cause and effect diagram, histogram, scatter diagram, dan control chart. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah cause and effect diagram, atau diagram Ishikawa. Diagram ini biasanya dipakai dalam berbagai tahapan penelitian, gitu, berbagai penelitian, sampai dengan skripsi. Di kerja praktek ada, di skripsi ada, di PIM juga ada, gitu ya. Nah, kita akan menggambarkan dengan tulang ikan. Jadi, hasil yang tidak diharapkan ditampilkan sebagai efek, kemudian penyebab potensialnya itu ditampilkan pada tulang-tulang utamanya. Apakah harus material, methods, people, measurement, machine, dan design? Tidak. Ini penyebab potensialnya ini tergantung konteksnya. Jadi tergantung pada permasalahan yang sedang diselesaikan atau dihadapi. Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah histogram. Histogram itu bentuknya seperti ini. Dia ngeplot data pada tabel distribusi frekuensi. Itu ya. Bedanya dengan check sheet apa? Bedanya adalah bahwa data ini dikelompokkan dalam baris sehingga identitas dari nilai individualnya akan hilang. Jadi kita tidak akan melihat satu persatu nilai individualnya, melainkan kita akan melihat dari range-nya. Seperti itu, frekuensi, distribusi frekuensinya. Teman-teman, selanjutnya adalah scatter diagram. Seperti ini bentuknya. Scatter diagram ini menunjukkan tren. Jadi,
tren dari dua macam variabel yang memiliki relasi. Jadi biasanya adalah untuk menguji hubungan sebab dan akibat. Nah, sebetulnya diagram ini tidak bisa membuktikan bahwa satu variabel mengakibatkan perubahan variabel yang lainnya. Jadi, dia hanya bisa memperlihatkan seberapa kuat hubungan tersebut. Baik, bisa saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah control chart. Control chart ini bentuknya seperti ini, ada batas nilai atas, batas nilai bawah, kemudian datanya diplot. Ketika ada data yang keluar dari batas nilai atas atau batas nilai bawah, itu menjadi concern dari kita, bahwa kita harus melakukan analisis lebih jauh terhadap data yang out of control tersebut. Jadi batasan tadi kita sebut sebagai batasan statistikal, ya, yang dinamakan upper control limit dan lower control limit. Dan diagram ini juga bisa digunakan untuk analisis masalah, ya, terutama untuk data-data yang out of control. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan analisis, kita lanjutkan problem solving kita dengan mencari solusi yang mungkin. Nah, tujuannya adalah kita mencari solusi yang memenuhi kriteria dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam pemecahan masalah. Tujuannya adalah kita mengetahui apa penyebab utama dari permasalahan. Nah, kenapa kita akan mencari penyebab utama? Sebab kalau penyebab utama bisa dihilangkan, maka masalah itu akan selesai atau akan lebih cepat selesai. Seperti itu. Selanjutnya, untuk evaluasi alternatif solusi. Kita ingat bahwa sebetulnya tidak ada solusi masalah yang paling benar, tapi akan selalu ada beberapa alternatif pemecahan masalah untuk sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, kita bagaimana caranya memilih solusi? Kita bisa pilih solusi yang ideal, atau yang lebih disukai, atau yang paling mudah untuk diaplikasikan segera. Atau solusi yang mungkin dapat digunakan pada masa yang akan datang, jika masalah itu datang lagi, ya, walaupun itu datangnya pada kondisi yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah rekomendasi penyelesaian masalah. Setelah kita pilih solusi, maka kita harus komunikasikan, ya, kepada para pihak yang berkepentingan. Nah, komunikasi yang dilakukan itu bisa lisan atau dalam bentuk tulisan, tetapi lebih amannya kalau dalam organisasi yang tertulis lebih baik. Nah, kita sebagai calon sarjana teknik industri itu harus selalu bisa mengikuti siklus total quality management atau continuous improvement, yaitu plan, do, check, dan action. Nah, di sini kaitannya adalah dengan perbaikan proses. Jadi perbaikan bersinambung atau continuous improvement tadi. Jadi yang pertama kita rencanakan, planning, kemudian kita implementasikan, setelah diimplementasikan kita cek, ketika cek ada muncul alternatif perbaikan, maka kita action. Seperti itu. Kemudian muter lagi ya, kita planning lagi, do lagi, cek lagi, action lagi, seperti itu. Nah, filosofi teknik industri adalah to be less wrong than yesterday, atau there is always a better way. Dan itu sejalan dengan prinsip total quality management tadi, beserta dengan plan, do, check, action-nya. Jadi, tujuan dari mata kuliah EPSK 1 ini adalah untuk minimasi waktu, kemudian meningkatkan kualitas dan reliabilitas produk maupun jasa, meminimasi biaya, kemudian menjamin ketersediaan sumber daya sebagai pertimbangan yang penting, kemudian memaksimalkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua pekerja, dan mengupayakan produksi yang memperhatikan kelestarian lingkungan dalam rangka sustainability, dan yang terakhir adalah mengusahakan kepuasan pekerja. Ini adalah rangkuman dari semuanya, ya, yang sudah kita bahas tadi, bahwa motion and time study itu di dalamnya kita akan membangun sistem dan metode, lalu melakukan standarisasi, kemudian menentukan waktu yang diperlukan oleh pekerja,
Dan yang terakhir adalah melatih pekerja sesuai dengan metode yang telah kita rancang tadi, dan akhirnya bagaimana kita menentukan wage atau insentif yang paling sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Baik, saya pikir mata kuliah kita selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.